Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putriana dengan NIM F521234045. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data dengan memaparkan materi computational thinking. Jadi, mengapa computational thinking itu penting? Ada beberapa alasan mengapa computational thinking ini sendiri penting untuk dipelajari. Yang pertama, skor program penilaian pelajar internasional di Indonesia rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia itu rendah. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis penting untuk kesuksesan yang akan mendatang pada abad ke-21. Yang ketiga, industri membutuhkan kemampuan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah yang kompleks. Keempat, kurikulum merdeka juga memasukkan computational thinking sebagai mata pelajaran yang wajib. Terakhir, semakin dini computational thinking dipelajari, maka akan semakin baik ke depannya. Apa sih akibat dari skor PISA yang rendah? Jadi, keahlian dasar dari tenaga kerja di Indonesia itu sangat rendah. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan keahlian tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi, universitas, dan setara yang ada di Indonesia, itu setara dengan keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di negara lain, contohnya di Denmark. Nah, selanjutnya ada definisi computational thinking. Jadi, ini merupakan suatu proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan sebuah persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Adapun kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya computational thinking ini adalah suatu proses berpikir yang sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang termasuk matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Computational thinking ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat sebuah keputusan. Manfaat computational thinking ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kedua meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, ketiga meningkatkan kemampuan membuat keputusan, selanjutnya meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, meningkatkan kemampuan berinovasi, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ada beberapa cara untuk melatih computational thinking. Yang pertama, latihan problem solving, latihan analisis data, latihan modeling dan simulasi, latihan programming, dan mengikuti lomba-lomba computational thinking lainnya. Contoh penerapan computational thinking ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat membuat resep masakan ataupun minuman. Di sini kita dapat menggunakan computational thinking, bahan-bahan yang tersedia, waktu yang tersedia, dan preferensi pribadi. Selanjutnya saat memilih software lainnya. Saat memprogram komputer untuk menyelesaikan masalah, itu dapat menggunakan computational thinking juga untuk memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, mengembangkan algoritma, dan menguji kode. Next ada AADP. Jadi AADP ini merupakan singkatan dari 4 komponen kompetisi berpikir yang penting. Ada abstraction, algorithm, decomposition, dan pattern recognition. Yang pertama ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi ini berfokus pada 2 poin, yaitu fokus pada aspek penting suatu masalah dan abaikan detail yang tidak relevan. Selanjutnya ada membuat representasi masalah agar mudah dipecahkan. Contohnya, fokus saat belajar mengemudi pada akselerasi dan pengereman, bukan detail pada mesin kendaraan. Selanjutnya yang kedua ada dekomposisi. Jadi dekomposisi ini merupakan serangkaian instruksi yang terdefinisi untuk menyelesaikan masalah, melatih, menyusun langkah-langkah runut dan sistematis. Yang ketiga ada dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Awal dari proses kompetisi berpikir, contohnya yaitu membuat daftar bahan untuk masakan.
Yang terakhir atau yang keempat ada pengenalan pola atau pattern recognition. Ini digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola kesamaan atau perbedaan dalam masalah yang terdekomposisi. Penting untuk mengidentifikasi solusi yang sudah ada. Jadi HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Mirip dengan Microsoft Word, HTML ini digunakan untuk mengatur struktur dan konten halaman web, seperti paragraf, heading, gambar, dan tabel. Namun HTML ini sendiri bukan bahasa pemrograman, sehingga tidak bisa membuat fungsi dinamis di halaman web. Selanjutnya ada CSS. CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets, adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format halaman website. Bisa dibilang CSS ini fungsinya untuk mempercantik halaman web yang dibuat. Diibaratkan sebagai lapisan gaya yang diterapkan pada struktur halaman web yang dibuat dengan HTML. CSS ini membuat halaman web menjadi lebih menarik dan tertata rapi serta lebih konsisten tampilannya. Dan terakhir ada Java. Java ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif, berbeda dengan HTML dan CSS tadi yang hanya berfokus pada struktur dan tampilan. Java ini membuat halaman web lebih dinamis dan bisa merespon aksi pengguna.